ke saya, ini kuotanya udah habis, gimana nih 100 gitu. Aduh, ternyata memang terlalu banyak komunitas yang harus kita rangkul, dan tentunya mudah-mudahan di lain waktu kita bisa untuk menggunakan yang lebih besar, misalnya 500 gitu. Dan hadir juga di sini ada Ketum OKOC, Pak Iim Rusamsi. Selamat datang, Pak Iim. Ini yang mengomandani kita semuanya, para penggerak. Mudah-mudahan pada hari ini bisa menyampaikan sambutannya sebelum nanti Pak Sandi datang. Insya Allah Pak Sandi nanti hadir konfirmasi jam 14.30. Jadi kita masih ada waktu sekitar 25 menit. Kita bisa sharing dulu, mendengarkan arahan juga dari Ketum OKOC, Pak Iim Rusamsi, dalam memberikan semangat buat kita semuanya. Dan kawan-kawan sekalian, selain silaturahmi nasional penggerak OKOC ini, itu juga kita sama-sama Pak tahu bahwa tanggal 27 Juni kemarin itu Hari UMKM Internasional. Nah, kita ikut menyambut dan merayakan juga. Mudah-mudahan menjadi bagian penting kita mengingatkan kita bahwa gerakan kita adalah bagaimana UMKM itu naik kelas, dan tentunya penciptaan lapangan kerja itu menjadi bagian terpenting dalam salah satu visi misi dari gerakan yang kita bangun bersama ini. Baik, selanjutnya kepada Ketua Umum OK Indonesia, Bapak Iim Rusamsi, kami mohon untuk sambutan dalam acara pada hari ini. Silakan, Pak Ketum. Baik, terima kasih Pak Sekjen Heri Marjanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih Pak Sekjen. Teman-teman yang mungkin baru melihat wajah gantengnya Pak Sekjen. Nah, ini mungkin baru banyak ya yang lihat ya langsung, karena biasanya di WA Group. Ini baru. Bapak Ibu semua, teman-teman komunitas penggerak OKOC hadir hari ini sudah banyak kali, hampir melebihi 100, karena yang antri katanya di waiting room juga ada beberapa. Dan mohon maaf, ruangnya terbatas. Tadi alhamdulillah tuh ada tawaran dari teman-teman Mio, ya Mio OKOC, katanya bisa punya akun 500 sampai 500, nanti kapan-kapan kita pinjam ya. Terima kasih. Dan teman-teman penggerak, saya perkenalkan dahulu sebelumnya. Sekjen, saya berapa menit, Jen, bicara di sini? Ketum boleh 10 menit, 15 menit boleh. Waduh, ya. Ya. Begitu saya gunakan juga untuk memperkenalkan teman-teman pengurus OKOC Indonesia ya kepada teman-teman. Saya lihat hari ini lengkap sekali, hadir dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, dari berbagai komunitas penggerak. Jadi saya juga coba lihat teman-teman yang hadir di sini, OKOC Forever dari berbagai wilayah, PPS dari berbagai wilayah, OKOC Smart Indonesia, sampai Ketum dan perwakilannya di Lombok pun hadir. Terima kasih Bu Ketum Lina. Kemudian ada dari OKOC KPR, OKOC Ina Makmur, hadir lengkap. Jadi ini kita bisa silaturahmi. Saya kenalkan, coba lihat listnya, saya coba kenalkan selain tadi Sekjen Marjanto, ada Mbak Vika. Mbak Vika ini dari Direktorat Eksekutif ya, yang membantu kegiatan kita sehari-hari. Kemudian ada Mas Abdul Ghafur, ini saya abjad aja nih, berdasarkan abjad di list saya, di list partisipan. Ada Mas Abdul Ghafur, ini Wakil Direktur untuk Direktorat Kerjasama, Mas Abdul Ghafur. Jadi nanti bisa langsung ke Mas Abdul Ghafur yang mau ada peluang kerjasama. Kemudian ada Mbak Andi Tenri Ajeng. Nah, ini yang nama lengkapnya Andi Tenri Ajeng. Ini yang memayungi Bapak Ibu semua nih di Direktorat Pengembangan Komunitas Penggerak. Nah, ini hubungi Mbak Ajeng yang tadi suaranya sudah tampil juga, sebelum Pak Sekjen tadi. Kemudian ada Mas Antoko dari Wakil Direktur Direktorat Eventnya OKOC. Kemudian Bang Mule juga sampai hadir nih, Direktur Kerjasama Antar Lembaga.
lalu ada teman-teman, siapa lagi, saya lihat tadi ada, udah ya, Pak Ismail, mana Pak Ismail dari Wakil Direktur Wilayah Kewilayahan. Ada juga Mas Fikri, nih, Direktur Kewilayahan yang akan keliling juga ke wilayah-wilayah. Tadi malam meeting sama saya dan Pak Indra Udno dengan teman-teman di Banyuwangi. Kemudian PPS banyak nih, hebat, luar biasa nih. Saya lagi scroll ke bawah. Bu Yunita, Bu Yunita ini dari Badan Riset, jadi yang akan meriset atau mencari penelitian untuk OKOC. Ini Mbak Yunita Dian Suwandari. Jadi bisa dijapri deh nanti ya di ruangan ini ke teman-teman. Gitu. Dan ada nggak ada yang lewat ya. Ya, teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan semoga sehat semua di pandemi COVID-19 ini, dan selalu ingat pesan Pak Sandi Uno, nanti juga beliau akan menyampaikan bahwa kita tetap jangan panik, ya. Kita belum tahu masa pandemi ini akan berakhir kapan dan kita akan normal kembali secara pertumbuhan ekonominya. Karena pertumbuhan ekonomi kita menurun, diprediksi sampai minus, tapi alhamdulillah bisa di 2,9%. Jadi ekonomi Indonesia masih ada plus ya dibanding negara lain. Amerika pun udah minus. Jadi Pak Sandi bilang jangan panik, tetap beradaptasi. Jadi langsung adaptasi bisnisnya dan sampaikan ke teman-teman binaannya. Dan kemudian juga Pak Sandi Uno selalu mengatakan bahwa jejaring OKOC ini adalah jejaring yang positif dan optimis. Jadi kita ini adalah komunitas yang saling menyemangati, saling optimis dan positif. Maka Pak Sandi bilang jejaring inilah yang harus kita manfaatkan bersama untuk bisa kita bergotong royong, untuk kita bisa tetap bertahan, tumbuh di tengah pandemi ini. Maka saya senang sekali teman-teman di Direktorat Penggerak membuat acara hari ini untuk mempertemukan kita semua, dan juga yang tadi Sekjen bilang kopi udara, bukan kopi darat ya, kopi udara tapi visualnya kelihatannya virtual. Selama ini kita di WA Group, jadi kita bisa kenal dengan teman-teman di Penggerak. Nih ada Mas Sogi, ada Bu Irawati Murid ini dari OKOC IRA, Inspirasi Rakyat Amanah. Ada Bu Susilawati Suhud, nah ini Ketua Umum OKOC Kalam. Apa kabar Bu Susi, Mas Susi? Ada banyak sekali di sini saya lihat. Saya senang sekali nih bisa menyapa teman-teman, walau nggak bisa satu-satu ya. Dan nanti teman-teman, kami ingatkan kami untuk bisa terus memberikan TOT. Jadi kebutuhan TOT apa, training apa yang dibutuhkan. Tugas kami adalah TOT, jadi training of trainer. Jadi Bapak Ibu semua sebagai trainernya turun ke bawah untuk menjalankan kurikulum 7 pas tadi, mendaftarkan para pesertanya bergabung dengan penggerak Bapak Ibu semua. Jadi penggeraklah yang mencari dan mendapatkan peserta OKOC, bukan kami. Jadi Bapak Ibu harus aktif menjalankan 7 langkah pas, dan lalu nanti kami inginkan benar-benar mendampingi usaha mereka, supaya mereka, para UMKM binaan kita, akhirnya bertumbuh usahanya. Ya, saya senang banget ada Bu Endang di sini. Bu Endang ini dari ISMEA, aktif sekali mendampingi para UMKM-nya. Jadi UMKM ini harus dibina, didampingi terus, supaya nantinya yang tujuan kita, benang merah kita adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi dengan wirausaha. Makanya kita juga fokus sama teman-teman di pertanian, di nelayan, di peternakan, kayak sudah bergabung ada Serikat Tani Islam Indonesia. Nah, ini fokus dengan teman-teman pertanian. Nah, karena UMKM kita ini ada 64 juta orang, termasuk di dalamnya adalah pertanian, para petani.
Nah, ini yang kita ingin jaga mereka supaya lebih produktif, lebih banyak aktivitasnya untuk membangun ekonomi ini sehingga lapangan kerja bisa tercipta. Dan memang di tengah pandemi ini banyak kendala-kendala yang kita alami ya, misalnya bahan baku terbatas, harga-harga naik, kemudian juga sumber daya manusianya juga kita berkurang saat ini dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu juga kami sampaikan bahwa saya juga sudah mengikuti rapat di Dewan Ketahanan Nasional bahwa ada namanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemulihan ekonomi nasional. Nah, pemulihan ekonomi nasional ini pemerintah sampai menganggarkan anggaran hingga 677 triliun rupiah. Dan sebagiannya itu untuk UMKM, yaitu selain bansos ya, selain bansos atau kebutuhan sembako yang diberikan langsung, ada pemulihan UMKM yang anggarannya sampai 123 triliun rupiah. Nah, ini harus kita kawal semua sama-sama supaya bantuan tersebut dirasakan oleh kita semua, teman-teman UMKM. Ya, teman-teman binaan di para penggerak. Jadi ada bantuan untuk subsidi bunga bank yang minjem uang, bunga banknya dibayarin oleh pemerintah, itu sampai 35 triliun rupiah. Kemudian penundaan pembayaran cicilan yang ada di lembaga-lembaga keuangan, di perbankan dan non-bank juga. Nah, ini harus dirasakan oleh kita semua juga. Ada juga penyertaan modal kerja yang dititipkan di lembaga-lembaga keuangan seperti bank dan lembaga LPDP dan lain-lain. Nah, ini juga harus dirasakan oleh kita semua. Jadi, kita harus aktif bagaimana bisa program pemulihan ini dirasakan oleh kita sehingga kita juga bisa banyak lagi menciptakan lapangan kerja buat orang lain. Dan juga didorong pemerintah untuk bisa belanja di produk-produk UMKM kita. Makanya kita harus tetap berproduksi sehingga produk kita tetap diserap oleh mereka. Karena anjurannya mereka harus belanja di UMKM. Ini kita sampai kepada para pemangku kepentingan untuk jadi kan produknya adalah dari UMKM dan ekspor pun gitu juga. Untuk ekspor harus juga ada produk UMKM yang bisa diserap. Jadi UMKM menjadi global supply chain dari produk-produk yang akan diekspor. Mungkin itu Sekjen, kita nanti banyak diskusi dengan teman-teman ya, dengan Pak Sandi. Silaturahim ini mudah-mudahan juga menambah rezeki kita semua dan kita diberi kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya tetap standby di sini. Kita simak semua dari Pak Sandi dan kita diskusi bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Pak Ketum untuk hari ini glowing, biasanya glowing. Seragamnya pas banget. Kawan-kawan sekalian, terima kasih banyak ya. Jadi sebelum tadi saya ikut Zoom meeting ini, saya sempat sowan ke salah satu mentor saya. Jadi yang punya Beli Indonesia, di Bapak Happy Trenggono. Saya sampaikan begini, Pak Happy, kira-kira ada saran apa nih buat kawan-kawan di UMKM, di komunitas, di OKOC, supaya punya dampak yang bagus nih, kira-kira bisa survive, kemudian bisa mengembangkan terhadap komunitasnya, gitu, bisa memberikan kontribusi juga kepada orang-orang yang mungkin setelah dalam kondisi sekarang itu ada 16 juta yang terkena dampak dan nganggur ini kita. Jadi beliau sampaikan, ini sama dengan yang mungkin kita harapkan juga. Ada 3 nih. Yang pertama adalah tetap berbisnis dalam komunitas salah satunya, kemudian kita keluar. Jadi komunitas kuatkan, kemudian kita keluar tuh, kita jual di luar. Artinya di luar itu di luar komunitas kita. Nah, salah satunya kita ada 110 komunitas ini, kuat di komunitasnya, satu komunitas, kemudian kita sinergi. Nah, yang kedua kolaborasi. Kita harus membuat kolaborasi antar penggerak, antar komunitas itu silakan kolaborasi yang positif. Kemudian yang ketiga adalah sinergi. Jadi kita saling dukung, saling support, saling bela,
saling beli menjadi bagian penting dalam menggerakkan UMKM ini. Nah, terus terakhir ini, tapi ingat terakhir. Nah, ini terakhir nih, keren banget. Menurut saya menjadi kunci kita. Jangan lupa goalnya adalah tentang angka. Nah, angka itu banyak maknanya. Artinya, kita komunitas sudah berapa tahun, jumlahnya harus bertambah. Kita di komunitas, mungkin rekening kita sekarang sekian, nanti rekeningnya tambah sekian gitu. Nah, ini dalam soal angka itu. Sehingga kawan-kawan sekalian, mengingatkan buat saya pribadi khususnya, karena saya di komunitas ini, angka ini menjadi bagian penting dalam kita bersinergi ini. Tidak hanya kita bersinergi, seperti apanya, HHI saja, tapi bahwa ada peningkatan baik secara personal, juga pada komunitas kita, juga pada yang lainnya. Nah, ini ada yang menggagas hasilnya, gagasan kita waktu itu untuk Selasa Sinergi itu. Mohon izin, Ketum Pak Sandi belum datang ya? Datang belum ya? Saya belum lihat Pak Sandi. Sebentar. Ketum Pak Sandi datang nggak ya? Baik, belum hadir ya. Nah, salah satunya bahwa bagaimana nanti kita ini sinergi ini yang kita gagas waktu itu kita diskusi dengan salah satu direktur kita, Bu Ajeng, bagaimana kita bisa bersinergi dengan penggerak ini. Nah, saya izin salah ketum ini pada Bu Direktur Ajeng nih, mohon izin 5 menit menyampaikan tentang sinergi penggerak ini. Silakan Bu Ajeng. Harus kasih omong bicara ini, kalau nggak bicara ntar aku nggak dikasih kesempatan untuk bicara. Silakan Bu Ajeng. Oke, maaf tadi kekunci. Pak Ketum dan Pak Sekjen serta kawan-kawan penggerak dari seluruh Indonesia nih senang sekali bisa berjumpa di siang hari ini. Saya Ajeng dari Direktorat Penggerak, Pengembangan Penggerak yang nanti akan membersamai penggerak seluruh Indonesia untuk membawa OKOC ini ke arah yang lebih baik. Kalau dari produktivitas itu mengharuskan bahwa hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, sahabat-sahabat penggerak, Bang Sandi akan masuk di pukul 14.30. Jadi masih ada waktu sekitar 7 menit, 8 menit untuk ngobrol sebentar ya. Nah, bahagia sekali karena di hari ini ruangannya full. Sebenarnya sangat berharap di setiap minggu kita bisa bertemu dengan suasana yang hangat seperti ini dan kemudian saling menyapa satu sama lain itu untuk saling menguatkan. Sebab sudah kita ketahui bersama bahwa silaturahmi itu akan meningkatkan rezeki kita. Seperti besok pada hari Selasa jam 16 tepat ada Pak Haji Odin dari OKOC KPR itu yang akan menyampaikan bagaimana beliau memulai bisnis dari angka 3 juta itu sudah mampu membeli aset, mempunyai aset 30 juta dalam waktu 3 bulan. Ini sesuatu yang sangat inspiratif dan kalau bisa kita melakukan hal-hal seperti itu terukur sehingga di 3 tahun ke depan, 1 tahun kita punya 6 bulan kemudian kita punya 60 juta, kemudian bertambah terus-menerus dengan bisnis yang terus berkembang sehingga ada saatnya mungkin 3 tahun atau 4 tahun kita bisa menjadi sebuah penggerak yang punya omset bermiliar-miliar seperti itu. Saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk selain berkumpul seperti ini juga aktif untuk seperti yang Sekjen katakan menambah angka di rekening kita masing-masing. Nah, Selasa Sinergi itulah yang nanti akan menjadi penguat bagi kita semuanya. Dan juga harapan kita, kawan-kawan penggerak, amin, betul Pak Iman, amin ya, mudah-mudahan kita sampai di angka itu. Dan PGO itu menyiapkan tools untuk kita sampai di sana. Di situ ada pelatihannya, di situ ada pelatihan pemasarannya, sampai kepada akses permodalannya.
Dan sahabat penggerak semuanya, kita berharap hari ini adalah awal tonggak dari kita semua untuk mengukuhkan diri kita bahwa 1 tahun ke depan kita akan bertemu lagi, dan proses dari Selasa Sinergi, presentasi dari kawan-kawan itu tidak akan dibuang begitu saja, akan tetapi kita jadikan buku. Buku inilah nanti yang akan kita persembahkan kepada komunitas kita OKOC, kepada Bang Sandi dalam merayakan ulang tahunnya tahun depan insya Allah, dan juga kepada dalam rangka merayakan UMKM internasional, kita sudah punya buku penggerak OKOC. Sebab informasi dan rapat itu seringkali terdistrupsi, sehingga dokumentasi itu penting untuk kita miliki. Dan insya Allah tahun depan kita harus sudah punya itu, yang Sekjen sering sebut sebagai portofolio. Demikian ya Sekjen ya. Portofolio OKOC itu penting. Seperti itu. Proaktifnya penggerak adalah harapan bagi kita semua, supaya kita bisa maju bersama-sama. Seperti itu. Itu aja dulu untuk sementara Pak Sekjen. Tidak lupa bahwa hari ini adalah memperingati Hari UMKM Internasional, yang pada tanggal 16 Juni kemarin Indonesia hadir sebagai partisipan pada acara internasional. Lalu kemudian setahun setelahnya PBB menetapkan tanggal 27 Juni sebagai United Nations Micro and Small Medium Enterprise Day. Ini sambil baca. Juga memperingati hari ulang tahun OKOC tanggal 16 Juni 2017. Itu berdasarkan dengan akte pendirian. Kemudian bulan Juni juga adalah hari ulang tahun Founding Fathers Indonesia, Bapak Soekarno, yang kita tahu beliau adalah the great Founding Father yang selalu menyampaikan kalimat-kalimat kemandirian. Kemudian ini juga adalah ulang tahun daripada Founding Fathers OKOC, Bapak Sandiaga Uno, dan juga hari ini ada ulang tahun juga nih dari sebuah media Kompas yang sebenarnya sangat dekat dengan OKOC. Itu aja Pak Sekjen. Bapak host. Pak Sekjen, suaranya di-unmute dulu, izin. Oke, tes, lanjut ya. Maaf. Jadi, terima kasih Bu Ajeng ya, yang telah memberikan tadi sedikit tentang OKOC, dan banyak juga nanti bahwa punya bagaimana kita nanti ada buku kepada para penggerak ini. Setahun nanti kita bikin buku. Bagaimana inspirasi para penggerak yang punya value sendiri, punya core value sendiri, punya ciri khas sendiri, kemudian saling menyemangati, dan mudah-mudahan menjadi bagian penting dalam kita memberikan legacy kita pada saat nanti OKOC. Setiap tahun kita membuat seperti itu. Kawan-kawan sekalian, 2 hari yang lalu saya datang ke Bogor, salah satu mentor saya juga. Saya tanya begini, Bang, ukuran kesuksesan itu menurut Abang bagaimana gitu? Jadi dia jawab seperti ini, simpel banget jawabannya. Tapi saya mikirnya lama banget itu. Kalau saya itu simpel banget ukuran sukses itu. Bagaimana caranya rekening saya itu jumlah nolnya sama dengan jumlah nomor HP saya gitu. Coba bisa dihitung ya, kira-kira berapa ya. Nah, silakan masing-masing nanti kawan-kawan
menghitung jumlahnya kira-kira berapa nomor angkanya gitu. Nah, kalau nomornya angka berapa, nolnya segitu, nah kita mulai bagaimana kira-kira seperti itu. Saya tanya, Bang, udah tercapai belum, Bang? Belum juga sih gitu. Cuma saya punya cita-cita, saya punya mimpi di situ, dan target saya jelas, goal saya jelas. Itu adalah goal saya dan akan saya lakukan untuk sana gitu. Kawan-kawan sekalian, saya kira masing-masing dari kawan-kawan sekalian di para penggerak ini juga mempunyai mimpi-mimpi yang berbeda, tapi yakin bahwa mimpinya itu pasti akan sukses seluruhnya dengan kita bersinergi bareng-bareng dengan para penggerak. Ini harapan kita, makanya kita ada namanya Sendiri Penggerak. Selanjutnya saya izin, salah satunya adalah di sini ada banyak para komunitas. Sebelum kita hadir ya di sini, saya ingin begini. Karena Pak Sandi itu tanggal 28 Juni kemarin ulang tahun ya. Pada saat nanti kita foto bareng-bareng ya, terakhir nanti saat sudah foto bareng, nanti kita sama-sama memberikan selamat kepada Pak Sandiaga Uno. Bentuknya misalkan selamat ulang tahun Pak Sandi gitu. Nah, di sini ada juga nanti ada Kang Oni yang dia pinter nyanyi, saya kira harus memberikan surprise, bukan surprise tapi kebahagiaan kepada Pak Sandi gitu ya. Apakah dengan nyanyi bareng itu silahkan gitu. Nah, kawan sekalian, selanjutnya saya ingin di sini yang paling tertua adalah siapa paling tua ya? Paling muda ada, paling tua ada. Tapi saya mengenal di sini. Izin, ada Bu Inga nggak di sini? Bu Inga masih sidang ternyata. Nggak jadi ya, Bu Inga masih sidang, mohon izin. Nah, Bu Inga masih sidang. Kemudian yang paling muda, ayo tunjuk siapa yang paling muda. Ada nggak paling tunjuk? Siapa paling muda? Paling muda, saya lihat mungkin Kang Oni kali yang muda kali ya. Kang Oni ada hadir nggak kira-kira? Izin di unmute bisa? Paling muda juga nggak ada. Paling jauh, izin. Bu Ajeng paling jauh di mana sekarang? Ada Aceh? Ada? Udah, terakhir. Tadi. Yang paling jauh siapa? Ya baik, nggak apa-apa. Yang paling jauh kira-kira dari mana nih kira-kira? Ada Aceh? Oke, yang dari Aceh silahkan memberikan spiritnya dari Aceh, apa harapannya, apa kesan-kesannya di OKOC ini di sini. Nanti ada Pak Sandi yang akan memberikan motivasi pada kita. Dari Aceh silahkan. Bu Ajeng ada dari Aceh? Dari Aceh ternyata tidak ada. Lanjut. Dari Papua ada Papua? Papua juga nggak ada. Dari Pulau Seribu ada Pulau Seribu? Oke, Pulau Seribu nggak ada juga. Kemudian saya inginkan adalah satu lagi, ini terakhir kali ya, yang Medan, Lombok, Medan. Oke, saya ingin itu dari Lombok, silakan. Kalau ada, lanjut, di unmute silakan. Lombok nggak ada? Oke, dari Batam, lanjut, yang Batam. Saya pengen dari Batam, yang ada. Bu Ajeng yang dari Batam, silakan di unmute. Kemudian berikan kesan yang bagi kita, silakan. Salam, ya, lanjut Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Batam, OKOC Progresif, kesannya kami merasa mendapatkan satu modul yang sempurna dari 7P program OKOC Indonesia ini. Karena sebelum di OKOC kami juga penggerak UKM, tetapi tidak bergerak dari hulu sampai hilir. Nah, dengan adanya 7 program dari OKOC Indonesia ini, kami mendapatkan sebuah senjata handal gitu. Jadi kami memang betul-betul melakukan program itu dari P1 sampai P7 itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan semua dan tetap akan continue dengan anggota-anggota baru. Setelah dapat pelatihan juga dari OKOC Indonesia, saya datang beberapa kali ke
MPP waktu itu, ketemu dengan Ketum, Pak Indra juga, dan banyak hal-hal baru yang kami bisa dapatkan untuk kami praktekkan di pergerakan kami di Batam, khususnya di Kepulauan Riau ini, Pak Sekjen. Siap. Dengan abang siapa ini? Mohon maaf. Kenalin dong, biar pada kenal semuanya. Ganteng Nama begini saya kok. Ilyas. Pak Ilyas. Ketua Umum OKOC Progresif. Di Batam ya? Ini untuk MOU Pak dengan Ilyas, pemerintahan Kota Batam. Oh, baik. Nanti diingatkan dengan Direktorat Legal dan Direktorat Kerjasama saya kira nanti ya, atau kewilayahan nanti. Baik, nanti kita ingatkan. Terima kasih Pak Ilyas. Pak Ilyas, Ya, sedikit jangan ditutup dulu. Saya tanya, dari yang sudah ngikutin ada berapa banyak sekarang yang sudah anggotanya? Oh, dari sisi pendaftaran, kami sekarang sudah ada 3, kalau nggak salah terakhir saya lihat kemarin 400 lebih. Kami buat website OKOC Progresif, dan anggota kami daftar lewat situ. Nanti akan kita teruskan ke OKOC Indonesia. Untuk yang aktif gitu. Nah, kami juga sekarang melakukan inkubasi kelompok-kelompok kecil, pilot project. Sekarang ada yang kami ambil yang berpotensi 25 UKM. Dalam 3 bulan ini akan kami lakukan mentoring. Nah, nanti yang dari 25 orang ini akan kami jadikan mereka masing-masing menjadi mentor untuk membuat kelompok-kelompok lain masing-masing 25 orang juga. Kami akan buat ini di Batam dan seluruh kabupaten seluruh kabupaten yang ada di Batam. Baik, terima kasih Pak Ilyas. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kita buat kita seluruhnya. Sudah ada 400-an ya? 400-an kalau yang di website. Website 400-an. Mudah-mudahan ini bertambah lagi. Tentunya tidak hanya kuantitas, tapi juga kualitasnya ya. Dari mau udah nganggur, punya kerjanya bisa naik kelas. Mudah-mudahan begitu. Kita harapkan. Kita doakan. Lapangan kerja sudah 30. 30. Oke, 30 lapangan ya. kerja baru dari hasil pelatihan yang kami buat selama kurang lebih kami aktif setahun inilah semenjak habis pemilu kemarin. Oke, baik. Terima kasih banyak. Selanjutnya, saya kira ada yang tua di sini, Pak Haji Oding. Ya, Pak Haji Oding. Pak Haji Oding bisa tampil nggak kira-kira? Pak Haji Oding tidak bisa. Kemudian sambil menunggu Pak Sandi. Halo. Oke, ya, Pak Haji Oding. Pak Haji Oding, kami kasih waktu, tapi jangan banyak-banyak karena Pak Haji Oding itu penceramah, jadi bacanya lama. Tapi khusus sekarang, jangan panjang-panjang waktunya. Kasih 2 menit sekarang, tapi bukan ini. Kira-kira apa yang diharapkan dari Pak Haji Oding kepada OKOC? Jadi testimoni sih nggak usah, nanti testimoni besok. Tapi apa yang diharapkan dari kawan-kawan di komunitasnya Pak Haji Oding kepada OKOC dan juga kepada para penggerak yang lain? Terima kasih. Silakan 2 menit dari sekarang. Terima kasih Pak Sekjen. Yang harapan kami khususnya dari OKOC KPR yang sudah kita tampung adalah peran aktif dari OKOC Indonesia untuk turun langsung ke markas-markas kita untuk dilihat, Pak. Karena jujur pertanyaan dari rekan-rekan sudah berjalan hampir 4 bulan, kita belum pernah nih ditengokin nih. Ya, belum pernah ditengokin. Hanya itu aja. Terus untuk lebih pengembangan dengan para penggerak itu lebih disinergikan lagi, itu aja sih. Oke, terima kasih. Ini buat catatan ya, buat Ketum dan buat kawan-kawan sekalian dari OKOC Indonesia. Pengen turun langsung disapa di sana, gitu. Bener nggak sih bahwa itu dari 3 juta jadi 30 juta, keripiknya enak nggak gitu? Saya kira begitu ya. Oke, baik-baik. Terima kasih Pak Haji Oding. Terima kasih banyak. Kemudian ada, saya minta ini yang ke Jabri saya ada. Oke. Kemudian dari Bang Farid, silakan. Bang Farid bisa gabung? Bang Farid, ayo Bang Farid. DRI, ada DRI, Bang Farid? Bang Farid nggak gabung. Jadi salah satunya gini. Coba Bu Ajeng, Bang Farid ada nggak kira-kira? Nggak bisa.
Bang Mari menyampaikan gini, dia japri ke saya, mumpung lagi kumpul para penggerak, itu ini terinspirasi dari Batam, gitu ya, itu bagaimana supaya di jumlah membernya itu kira-kira berapa gitu, di chat aja. Oke, saya izin, mohon di chat ya, berapa sih anggota membernya gitu, misalkan. OKOC Smart misalkan, oh jumlah member ada 30 atau 300 atau 3000 gitu. Kemudian prasasti sekian-sekian gitu. Nah, mohon dicat aja jumlahnya, biar kita tahu nih, dicat itu kira-kira berapa. Nah, ini kan di reportnya, dilaporkan. Nanti mudah-mudahan bisa tervalidasi apa yang disampaikan 400 tadi, benar-benar 400 atau bahkan lebih karena belum dia masuk di database di sananya. Gitu. Baik. Saya kira gitu ya. Mohon nanti di chat masing-masing dari kawan-kawan ketua penggerak ini itu supaya bisa di chat jumlah penggeraknya. Misalkan gini, OKOC halal. Saya tidak punya anggota, tapi saya punya kader yang tersebar di 3 provinsi dengan 50 kabupaten, misalnya begitu. Contohnya begitu. Karena ada juga di sini selain penggerak ini selain tidak punya anggota, tapi dia punya kader, bentuknya seperti itu. Gitu. Oke, baik. Kemudian yang lainnya, saya pengen tahu dari Mas Oni ini. Sekarang Mas Oni silakan. Apa harapannya di OKOC? Ini anak muda. Saya terinspirasi juga Mas Oni. Harapannya Pak? 1 menit tapi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 1 menit. Ya, Kang Oni, 1 menit. Harapan dari Oni untuk sama seperti Pak Haji Oding, untuk lebih bersinergi di dunia maya. Kita udah sering untuk di dunia nyatanya, Pak Sekjen, untuk dikunjungi juga, sama harapan Oni dikunjungi dan lebih diperhatikan kreativitas anak-anak muda ini gitu, Pak Haji, Pak Sekjen. Oke. Paling itu aja. Ada lagi? Cukup itu aja, Pak Sekjen. Minta lebih diperhatikan kreativitas anak-anak muda ini. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kang Oni. Aspirasi yang kedua adalah supaya anak muda itu diperhatikan. Jadi selain nanti ada kesempatan di sini, mohon dicet juga di bawahnya, yaitu jumlahnya berapa, ya, anggotanya berapa, kemudian juga aspirasinya apa buat kita. Gitu. Jadi ada 2 ya, ada 2 yang nanti dicet itu. Nah, nanti akan dibaca tuh nanti sama Pak Sandi pada saat nanti beliau gabung kita. Baik, terima kasih banyak. Sekarang saya pengen nih salah satu ada di sini gabung juga ada Bu Susi, ada Bu yang lama-lama ya, saya seperti ya. Gemawira, ada nih Gemawira, ada. Nah, saya izin pertama Bu Susi, habis itu Gemawira. Bu Susi silahkan sampaikan. 1 menit saja menyampaikan aspirasi buat kita. Aspirasi ataupun inspirasi, silahkan 1 menit. Bu Susi. Setelah Bu Susi nanti Gemawira. Bu Diandri. Halo, Bu Susi. Oke. Bisa izin dari ini, dari siapa? Admin, Bu Susi bisa dinyalakan? Sudah dinyalakan, Pak. Oke, silakan Bu Susi. Oke, Bu Susi nggak nyambung. Sekarang kita kasih Bu Diandri dinyalakan 1 menit, setelah itu nanti pepes. Jadi setelah Bu Diandri nanti pepes. Silakan Bu Diandri. 1 menit. Oke, terima kasih Mas Heri, Sekjen OKOC, dan teman-teman semuanya. Kalau kami di Gemawira sih kuncinya adalah kita harus berjejaringan ya, mengembangkan terus jaringannya. Jadi kerjasama dengan pihak lain itu sangat penting. Sekarang ini Gemawira lagi bekerja sama dengan beberapa korporasi besar, sehingga kita bisa menghasilkan juga bisnis dan income buat para anggotanya. Selain itu, kita juga berjaringan dengan komunitas maupun organisasi lain, seperti dengan organisasi besar ya, seperti Kadin, kemudian dengan Ray, kemudian dengan Maha, dengan Bank Infak, dan lain-lain. Nah, ini akan semakin menggelembungkan nanti jejaringan kita ini yang sangat perlu didapat dalam bisnis. Itu aja sih Mas Heri. Oke, thank you.
Ini inspirasi. Nanti mohon akses juga ya, Mbak Diandri dari Gemawira, nanti yang sudah tadi ada Kadin, Ray, kemudian inspirasi yang tadi. Kawan-kawan yang pengen, aku dong pengen Kadin juga, nanti mohon difasilitasi juga. Terima kasih banyak. Sekarang pepes 1 menit. Setelah pepes nanti ada lagi dari, bisa nggak nanti dari yang lama, Bu Susi tadi belum selesai. Pepes silakan, Mbak Wulan, Pak Wulan. Satu menit, Mbak Wulan. Ada gabung? Mbak Wulan nggak hadir, Pak. Oh, tidak bisa hadir? Ada beberapa nih, Pak, dari Pepes. Oke. Yang dari Pepes 1 orang. Silahkan. Pepes Sumbar. Menyampaikan. 1 menit saja. Oke, tidak nyambung. Baik, terima kasih banyak. Nyambung ya? Nyambung, nyambung. Oke, silakan. Ya. Pada Sumbar, Pak. Oke, silakan. 1 menit dari Sumbar. Pepes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Sumbar. Mungkin Mak Ulan saat ini sedang berhalangan, Pak. Ya. Saya juga belum mendapat kabar dari Mak Ulan. Tapi saat ini yang kami sedang kerjakan di PPS adalah kami membina UMKM yang ada di Indonesia, bukan hanya di Sumatera Barat saja, di Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, bahkan sampai ke Aceh. 3 hari yang lalu kita juga di PPS juga sudah melakukan acara HBH untuk anggota PPS seluruh Indonesia. Nah, mungkin lebih baiknya mungkin Mak Ulan nanti yang akan menjelaskannya. Tapi untuk saat ini kita di PPS, alhamdulillah program-program PPS sudah banyak berjalan, dan motorbox PPS pun di Sumatera Barat juga akan hadir, Pak. Kita akan membantu UMKM untuk memasarkan produk-produknya. Mungkin itu dulu dari kami dari Sumbar, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dari PPS Sumatera Barat mewakili dari Mak Wulan. Kawan-kawan sekalian, nah ada beberapa yang sudah chat masuk tadi dari Haji Uding, ternyata sudah ada menciptakan 19 lapangan pekerjaan. Nah, sebenarnya ada yang fenomenal juga sebenarnya, salah satunya, yaitu adalah dari OKC Smart nih. Nah, kita pengen nih OKC Smart, Mbak siapa nih, Mbak Lina, Bu Lina. Nah, karena dia sudah kerjasama juga tuh, ada beberapa yang dikerjasamakan follow up dari DKI Jakarta ini. Nah, coba 1 menit dari Mbak Lina, apa keinginannya di OKOC sudah ini atau belum? Silahkan. Harapannya apa? 1 menit. Silahkan dari di on-kan dulu, silahkan dari admin. Oke, ternyata dari Bu Lina juga belum bisa gabung. Baik. Oke, baik. Sekarang saya mohon konfirmasi dari admin, mohon izin Pak Sandi apakah bisa sudah gabung, karena sudah 14.48, karena beliau ini katanya 14.40 ya. Ini kan kalau udah pada chat, Pak Iri, mana Pak Sandi gitu, belum datang nih gitu. Ya udah aku tanya dulu nih, barangkali Mbak Vika, Pak Sandi udah hadir belum? Ayo, kalau belum mohon. Oke, baik. Kawan-kawan sekalian, satu lagi saya inginkan dari penggerak yang paling jauh. Yang paling jauh dari mana nih? Batam sudah. Saya pengen dari Sumatera Barat sudah. Dari Cianjur ada nggak dari Cianjur? Ya, dari Cianjur. Saya pengen, nggak usah jauh-jauh, Cianjur. Oke, kalau enggak, ada Cianjur. Belum ada? Ada, Cianjur? Pak, ada, Pak. Oke, siap. Cianjur, sampaikan. 1 menit tentang keinginannya di OKOC itu apa sebenarnya? Biar nanti tercatat seluruhnya nanti sama tim. Cianjur dekat itu, Pak. Ya, baik, silahkan. Cianjur. Ya, siapa ini Pak Haji? Siapa? Sampaikan. Ayo Cianjur, 1 menit Bapak.
Setelah Cianjur, nanti Ismia, Bu Endang, Coach Endang. Halo? Ya, silakan Bapak, bicara aja Bapak, nggak Bapak. Bapak sampaikan aja Pak, silakan Pak. Mohon maaf, Bapak sudah melewati batas 1 menit, jadi angus itunya. Oh, bisa, masih bisa. Bapak silakan sampaikan Pak. Mungkin karena Sunda, ya, jadi Bapak ini sopan santunnya luar biasa, sehingga suaranya nggak terdengar. Mohon izin, Dianmu setelah itu sekarang kita berikan tanpa mengurangi rasa hormat kami Bapak, sekarang dari Ismia Bu Endang, sampaikan tentang aspirasi terhadap OKOC, silakan. Dari Ismia, dinyalakan mic-nya, silakan. Ya. Oke, 1 menit, Bu Endang. Assalamualaikum, Pak Sekjen. Siap. Dan semua teman-teman yang ada di sini. Suaranya doubling ya? Nggak apa-apa, doubling, kecilin dikit ya Bu Ismia. Sekarang 1 menit karena Pak Sandi sudah hadir di sini. Jadi 1 menit aspirasi dari Bu Endang itu kepada OKOC apa? Ya, silakan. Begini Pak. Ya. Pak Sekjen, langsung saja. Ya, Ismia ini anggotanya banyak sekali. Oke. Multi produk, mulai dari produk kuliner, fashion, craft, kemudian ada body care, ada kosmetik. Nah, yang menjadi masalah utama dari anggota kita itu adalah izin. Kalau cuma PIRT mungkin agak mudah, tetapi yang paling sulit dari kita semua ini adalah BP POM. Sementara kalau kita berani memasukkan produk-produk ke toko-toko atau ke mart-mart tanpa ada izin dari BP POM, maka kadang-kadang kita kena penalti gitu loh istilahnya. Ya. Jadi tidak bolehlah kita untuk produksi. Nah, itu bermasalah sekali kalau kita mau fight dengan produk-produk dari luar gitu. Walaupun kita produknya bagus, tapi kalau BP POM tidak ada, kita tidak mengantongi BP POM, apalagi HACCP, itu sulit sekali bagi kita untuk bersaing gitu. Terima kasih Pak Sekjen. Baik, terima kasih Coach Endang. Ini catatan buat kita dari OKOC ya, khususnya Direktur Legal nanti tentang perizinan, bagaimana butuh pendampingan terhadap POM ini, terus kemudian ada kira-kira kemudian apa lagi yang mungkin bisa diberikan. Terima kasih. Selamat bergabung founder kita, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Alhamdulillah, sedikit saya sampaikan, Pak Sandi. Tadi sudah kita mulai tadi mengawali jam 13.30 ya. Kita mengawali tadi, sudah berjalan dari sambutan Ketua Umum OKOC ada di sini, kemudian ada yang menggagas acara pada hari ini, salah satunya dari Direktorat Penggerak Ibu Ajeng. Kemudian di sini sudah hadir 100. Jadi room kita itu ada 100 dan banyak yang belum bisa bergabung karena kuotanya terbatas. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa kuota yang 500 sehingga banyak bisa bergabung. Berbagai kali Pak Sandi bisa bergabung. Tadi ada beberapa aspirasi yang disampaikan dari para penggerak. Salah satunya adalah dari anak muda, Kang Oni menyampaikan mohon anak muda itu difasilitasi di OKOC. Yang kedua adalah dari Haji Oding. Dia menyampaikan bagaimana supaya OKOC peran aktif pengurusnya turun ke bawah, dampingin kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, sampaikan juga nanti dari Bu Kemawira, Bu Diandri sampaikan tadi bagaimana supaya OKOC membuat jejaring yang kuat. Kerjasama dengan yang lainnya, dengan komunitas yang lainnya, dikuatkan internalnya, kemudian kerjasama dengan Kadin, RAI, dan yang lainnya. Kemudian dari Ismia tadi, Bu Endang sampaikan bahwa bagaimana supaya kita ini, produk-produk itu bisa nih bagus, tapi perizinannya BP POM-nya agak susah. Bagaimana supaya ada kemudahan untuk BP POM ini pendampingan dari buat kita seluruhnya. Selain itu dari Batam juga sampaikan tadi bahwa merasa bersyukur dari OKOC Progresif, dia melaksanakan 7 PAS, anggotanya sudah ada 400,
kemudian sudah mulai melakukan aktivitas terus, dan ada penambahan itu 200 orang, dan UKM-nya ada 25 UKM yang akan terus melaksanakan dengan platform 7 PAS dari P1 sampai dengan P7 ini. Baik Pak Sandi, ini laporan dari kita, dari kami, tetapi saya sampaikan bahwa ada komunitas yang kita buat di sini namanya Sinergi Penggerak. Jadi grup Sinergi Penggerak, di mana penggerak seluruhnya, ada 110 penggerak itu digabungkan di sini seluruhnya, di komunitas ini, di grup ini. Di sini kita ingin bersinergi, makanya ada namanya, salah satunya kita bentuk program namanya Selasa Sinergi. Nah, setiap malam 2 jam, dan 5 kali sudah kita laksanakan, 6 kali, 5 kali malam, kemudian kemarin sore kita laksanakan Selasa Sinergi. Salah satunya, setiap Selasa itu, satu penggerak dijadwalkan, dia menyampaikan tentang profilnya, anggotanya apa, produk unggulannya apa, kemudian gagasannya apa. Nah, kemudian itu bisa ditangkap di dalamnya pada Selasa Sinergi itu, sehingga supaya bisa saling sinergi. Harapannya bahwa dengan adanya Selasa Sinergi ini, mereka, kawan-kawan ini masih saling kenal, kemudian bersinergi, berkolaborasi, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan, menghasilkan angka yang baik. Tentunya goalnya adalah bagaimana dia naik kelas ataupun punya inspirasi yang lainnya. Baik Pak Sandi, saya kira kami kawan-kawan itu banyak yang japri ke saya ingin mendapatkan inspirasi langsung dari founder kita, Pak Sandi. Dan ini kesempatan besar, 1 jam bersama Pak Sandi, sudah setengah jam kita mulai. Selanjutnya kami persilahkan kepada founder kita, Bapak Salahuddin Uno, Pak Sandiaga Salahuddin Uno, menyampaikan tentang inspirasi buat kita, semangat buat kita, buat para penggerak, mudah-mudahan semakin maju ke depan. Terima kasih, silakan Pak Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Heri, juga ada Ketum tadi saya lihat, Ketua Umum OKOC Indonesia, Bung Imrus Syamsi, juga dari Direktorat yang membidangi acara ini, yaitu Mbak Ajeng, dan seluruh peserta yang hadir di sini sudah mentok 100 dan banyak yang di meeting room. Kelihatannya harus diperbesar nih, diperluas ruangnya nih untuk Direktorat Penggerak karena antusiasme yang luar biasa. Dan Zoom ini bisa memberikan ruang paling besar itu 1000. Kalau tidak salah, saya pernah ada yang ikut yang di 1000. Dan sisanya juga bisa tertampung di Facebook Live. Anggota PPS Jabar aja katanya tadi 1000. Betul ya Bu Dian ya? Jadi yang kita terus kembangkan ini adalah bagian daripada new normal. Nah, untuk itu saya pertama-tama tentunya sangat-sangat happy banget bisa berkumpul lagi nih, bernostalgia sama para penggerak OKOC, dan kelihatannya semuanya sehat-sehat nih, alhamdulillah. Kelihatannya semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, walaupun di tengah pandemi kita masih bisa bersilaturahim, itu merupakan satu karunia, satu syukur. Juga saya ingin menyapa, ini adalah satu inisiatif baru dari Direktorat Penggerak di OKOC untuk bersinergi. Karena sekarang saatnya kita meningkatkan kemampuan kita untuk survive through ecosystem. Nah, saya ingin ada sebetulnya satu aja materi yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi pandemi ini dan bagaimana kita jangan putus asa maupun patah semangat, tapi kita bisa justru melihat peluang-peluang yang timbul karena pandemi COVID-19 ini. Pertama-tama ini ada materi, Pak Heri, kalau boleh saya diizinkan men-share screen. Woi, saya boleh? Silahkan. Screen? Boleh.
Terima kasih sekali Pak Heri, ini baik sekali orangnya ya. Nah ini adalah bagaimana para UMKM bisa pivot dan rebound. Ibu Ketum Ismea, saya mau lihat jempolnya mana Ibu Ketum Ismea. Oke, jempolnya tapi jempol ini Bu Ketum, jempolnya jempol ini. Jempol Zoom. Coba cari tombol reaction. Nah, kalau kita bisa cari tombol reaction, kita kasih bentuk Zoom secara mungkin Pak Heri kali bisa kasih tahu yang kayak gini nih Pak Heri. Siap. Nanti oke. Nah gitu. Thank you. Nah gitu. Thank you Ibu Ketum Ismea. Jadi siap kita semua semangat, coba tulis di kolom chat sekarang. Setelah pandemi ini harga-harga bahan pokok dan biaya hidup, biaya listrik, biaya kuota untuk ibu-ibu semua, sekarang biayanya turun atau naik. Ini kan tahun lalu pada naik. Kalau tahun ini dengan work from home, biayanya turun atau naik. Nah, kalau misalnya banyak yang naik, berarti ini sesuai dengan prediksi kita tahun lalu. Bahwa sebelum wabah, kondisi keekonomian kita memang agak melambat. Harga komoditas menurun. Sementara biaya hidup meningkat. Akhirnya kalau kita nggak punya kiat, kita bisa lemah. Oleh karena itu, mari kita kenali wabah ini. Wabah ini adalah pandemi. Pandemi yang ada beberapa fase. Fase pertama, Februari, Maret, ini fase di mana kita baru saja merasakan pandemi, kita baru melakukan pengetatan keuangan kita, cash is king. Kedua, ini bulan Mei, Juni. Sekarang kita masuk ke dalam adaptasi kepada new normal. Tapi tetap waspada, karena yang akan terjadi adalah periode ketiga, ini Juni-Juli nih. Apakah kita mencapai puncaknya atau tidak, mudah-mudahan segera pandemi ini kita bisa atasi sehingga kita bisa survive through ecosystem. Ini tangan kita berpegangan nih, Pepes, Gemawira, Budiantri, semua berpegangan. Mudah-mudahan kita bisa melalui pandemi ini karena setiap pandemi itu ada akhirnya, badai pasti berlalu. Namun kita harus tetap menjaga faktor kesehatan masyarakat kita. Kuncinya tadi kan ditanya oleh Pak Heri, kuncinya adalah adaptasi kepada new normal. Kalau tahun lalu OKOC itu masih gembar-gembornya adalah pelatihan-pelatihan fisik, sekarang harus beradaptasi menjadi pelatihan digital. Pendampingan-pendampingan juga pakai digital. Tadi Bu Ketum Ismea bilang perizinan, kita dorong BPOM untuk perizinannya itu juga menggunakan digital. Setelah itu langkah ke-5-nya pemasaran. Pemasaran bukan hanya online, tapi marketingnya juga online, fulfillment-nya online, payment online, produk desain online. Setelah itu pelaporan keuangan juga sekarang udah ada Zahir, ini bisa juga online. Pencarian modal udah ada fintech. Nah ini adalah bagian dari adaptasi to new normal. Nanti saya akan berikan peta yang lebih detail, tapi kira-kira peluangnya itu ada di kesehatan, media, telco, ke pendidikan akan beralih menjadi MOOC, Massive Online Open Course, digital, foodpreneur, biotech, legal, clean energy. Kemarin saya ikut promosikan produk-produk OKOC, saya senang banget. Silakan aja karena OKOC ini merupakan kecintaan saya, produk-produk ibu-ibu yang mau di-endorse, monggo. Matur nuwun nggih, saya akan lakukan endorsement secara gratis untuk OKOC. Yeay. Nah, ini produk-produk yang lagi naik daun. Apa saja inovasinya? Ternyata produk-produk kesehatan. Sarung tangan, disposable, alat-alat dapur ini naik juga karena semuanya pada masak sekarang. Karena punya satu kegemaran baru di bidang kuliner. Juga obat-obatan, jamu, ini lagi naik Bu semua. Beras, sembako, susu, maupun alat-alat yang bisa meningkatkan imunitas kita.
Kalau kita tidak bisa berinovasi, lakukan ATM, amati, tiru, lalu modifikasi. Nah, ini kesempatan kita untuk adopsi digitalisasi kita. Di mana sesuatu yang kita genggam, smartphone kita bisa juga menjadi alat tools untuk marketing, jualan online, payment, fulfillment, dan beberapa kegiatan yang luar biasa bisa kita lakukan. Tinggal kita create, kalau untuk ekonomi kreatif, create konten-kontennya juga. Ini rebound yang kita harapkan. Mudah-mudahan A4 yang terjadi yaitu turun sedikit terus nanti naik lagi tajam. Amin. Dan kita harus pastikan seandainya ada gelombang-gelombang selanjutnya, kita waspada. Jangan sampai kita terkena. Jangan sampai kita lengah, akhirnya kita terkena wabah. Nah, ini satu kegiatan yang harus kita utamakan bahwa fokus bisnis ke depan, ibu-ibu catat, adalah keselamatan, kesehatan, dan kebutuhan. Itu adalah fokus kita. Kebutuhan apa? Makanan, minuman, itu kebutuhan. Kesehatan apa? Masker, hand sanitizer, cairan disinfektan, face shield. Nah, itu adalah kesehatan. Bagaimana dengan keselamatan? Remote working, kerja dari rumah, jualan webcam, jualan external monitor, mikrofon kayak Pak Heri. Itu banyak banget sekarang. Nah, ini adalah fase-fase kita membuka ekonomi kita. Setelah COVID ini, kita harus hati-hati sekali terhadap risiko kesehatan masyarakat. Jangan kita anggap remeh. Saya kemarin rapid test dapat kabar para pedagang, para ibu-ibu udah nggak mau ikut rapid test. Takut katanya. Ya nggak bisa karena sekarang bagian daripada kenormalan baru adalah kita rutin melakukan testing sebagai bagian daripada ekonomi kita. Nah, ya saya berharap bahwa ibu-ibu tetap semangat, terinspirasi, tetap berolahraga, kita jaga imunitas kita, dan ada slide berikutnya yang saya ingin ceritakan mengenai ini Bu, yang namanya stay at home economy, the rise and fall of stay at home economy. Ini saya ingin share ke teman-teman di sini adalah sektor-sektor yang bisa kita kedepankan. Sektor-sektor yang paling kanan dulu ya. Sektor ini sama seperti fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Di balik satu pintu yang tertutup, banyak pintu lain yang terbuka. Ujian ini adalah ujian kita untuk meningkatkan kualitas bisnis kita. Jadi apa saja yang lagi naik, yang lagi turun tadi kan hotel, pariwisata, penerbangan. Tapi yang naik ternyata ada nih sebelah kanan, grocery, sembako, e-commerce naik, logistik delivery naik, food delivery naik. Nah, alhamdulillah orang-orang yang berkuliner naik nih, remote working. OKOC nih sekarang mulai harus kembangkan nih, ibu-ibu menawarkan solusi-solusi untuk remote working, kerja jarak jauh. Streaming service yang di ekonomi kreatif kayak Gcraft. Masa yang isi cuma drakor, kenapa nggak ada drama-drama lain? Drasun, drama Sunda, Drawa, drama Jawa, dan Dramin, drama Minang. Nah, ini kita kembangkan supaya kita nggak hanyut dengan konten-konten dari mancanegara. Media dan telco ini naik juga. Jamu lagi naik Bu. Jamu pon-pon. Saya kemarin ada acara jemput rezeki, kita ketemu Bu Sri yang sudah mendapatkan omset naik 3 kali lipat. Cloud service. Ini bisnisnya para teman-teman yang kita dorong ke IT. Maupun food wholesaler. Wah, cleaning service. Cleaning service sekarang karena protokol COVID banyak diminati ke depan. Dan harus bertransformasi juga bisnis-bisnis yang berkaitan dengan pendidikan dan insurance. Jadi ibu-ibu, mari kita yakin bahwa di balik
kesulitan ini ada ujian, dan bagi kita yang jeli menangkap peluang, kita akan menjadi pemenang. Terima kasih, dan saya buka obrolan nyantai ini dengan beberapa masukan mungkin dari para penggerak OKOC di seluruh pelosok negeri. Saya dapat berita juga dari Pak Kati, angka 400.000 pesertanya. Yeay, tepuk tangan virtual, ayo tepuk tangan virtual. Nah, karena sekarang ini nyari kerja susah dan susah banget. Oleh karena itu, gerakan OKOC adalah gerakan penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan. Jadi kita insya Allah menjadi solusi dan berkontribusi terhadap penciptaan ekonomi kita yang lebih baik ke depan. Semangat semuanya, tangan dikepalkan begini, semangat. Karena belum ada tombol reaksinya nih, semangat. Tangan di depan, terima kasih. OKOC adalah solusi bangsa. Sukses kita ciptakan sampai warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sekalian, terima kasih Pak Sandi yang telah memberikan kiat-kiatnya di masa COVID ini, dan kita masih ada waktu sebentar lagi ya karena jelang asar. Ada silahkan mungkin bisa pertanyaan dengan melambaikan tangannya, silahkan. Kemudian ya melambaikan tangan, kemudian yang tanya silakan langsung ke Pak Sandi. Ada, silakan. Banyak tuh, Budian. Banyak, ayo. Silakan. Ya, Budian, silakan. Halo, assalamualaikum. Ya. Oke, salam. Asi Palu. Udah di Palu. Kaledo. Iya, salam Pak Sandi. Assalamualaikum. Salam. Habis ini Budian. Tenang, Budian. Habis ini silakan Basi. Kalau 20% dari total suara itu. Bentar, ini di-mute ya nih. Tolong di-mute teman. Begini Pak Sandi, kebetulan saya ini seorang mahasiswa dari Universitas Tadulako, tapi saya juga istilahnya mencoba untuk berbisnis lah. Iya. Nah, untuk Pak Sandi sendiri bagaimana kiat-kiat kita membangun bisnis itu dari awal, sedangkan modal itu pas-pasan gitu. Apalagi untuk saya sendiri yang masalah yang dihadapi itu adalah tentang pemberkasan untuk seperti bagaimana daftar perusahaan dan sebagainya, sedangkan akta notaris dan sebagainya itu juga membutuhkan dana yang cukup besar. Begitu Pak Sandi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Asi. Ini pertanyaan yang sangat baik dan menjadi pertanyaan wajib yang dijawab oleh para penggerak. Saya ingin lempar pertanyaan ini ke Bu Diantri Lapian dari Gemawira, salah satu penggerak OKOC yang paling aktif. Mana Bu Diantri nih? Kok nggak kelihatan dia nih Bu Diantri? Jangan ngumpet Bu Diantri. Kamu di lembaran kemana Bu Diantri? Tidak terlihat Bu Diantri nih. Oke, kalau gitu mungkin Budian kali Pepes Jabar nih yang jawab nih Budian. Karena ini pertanyaan basic banget mengenai perizinan. Silakan Budian. Halo, terima kasih atas waktunya Bang Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya selamat milad ya Bang Sandi. Terima kasih. Barakallah. Barakallah fi umrik. Ya, untuk kami sendiri di Kabupaten Bekasi ya, khususnya saya mungkin pendekatannya lebih kita ke dinas-dinas ya, dinas-dinas terkait. Kita merapat, kita saling bersinergi, kita mencoba menawarkan ide-ide baru supaya dinas-dinas terkait memberikan kemudahan kepada kita. Dan kebetulan kami di Kabupaten Bekasi, sedikit bercerita saja ya, sedang melakukan budidaya ikan gabus.
di mana saya melihat budidaya ikan gabus ini sesuai dengan keadaan yang sedang berlaku ya. Kita membutuhkan makanan yang sehat. Nah, gabus ini bagus sekali menurut kami. Dia memiliki zat-zat yang membuat daya tahan tubuh kita menjadi naik. Untuk itu, untuk itu kami berusaha mendekat ke dinas-dinas untuk didukung dan lebih bahasa ininya lebih membranding produk-produk kami. Mungkin dari kami Kabupaten Bekasi seperti itu ya. Karena lockdown ini, jadi kami membuat usaha-usaha yang di rumah, tidak keluar rumah tapi menghasilkan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau untuk perizinan dan lain-lain yang lebih profesional dan berpengalaman bisa memberikan pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian, luar biasa. Jadi memang betul untuk para mahasiswa yang ingin memulai usaha, saya baru saja posting di Instagram bahwa tugas mahasiswa itu adalah menyelesaikan kuliahnya. Namun jika bisa mengelola waktu dengan baik, alangkah primanya atau optimalnya bisa memulai usaha. Usaha itu dimulai dari hal-hal yang kita sukai. Love what you do and love what you do and do what you love. Sehingga kita bisa mendapatkan akses untuk mengurus perizinan dengan lebih efisien ke depan. Juga di sini ada ini nih Pak Heri. Tadi aku lihat ada Bu Esti Ginting. Ya. Coba Bu Esti Ginting dari OKOC Forever. Pertanyaan Mbak Asi tadi dari Tadulako. Silakan Mbak Esti Ginting. Dan Pak Yusuf, ya. Kalau kami di OKOC Forever itu menyarankan untuk tiap-tiap KPD kami, yaitu pengurus daerah kami, itu bersinergi baik dengan swasta ataupun dengan pemerintah daerah masing-masing untuk mendekat. Jadi biasanya setiap tahun itu di pemerintahan, khususnya di dinas-dinas UKM, itu ada kuota gratis untuk perizinan, baik untuk PIRT, IUMK, kemudian juga halal, HKI, itu ada yang gratis di tiap-tiap daerah. Nah, ketua-ketua kami di daerah itu kami arahkan untuk mendekat ke sana. Seperti di Sukabumi itu dari anggotanya sudah hampir 100 orang yang mendapatkan perizinan gratis ya, setelah ketuanya ketuanya itu rajin sekali ya, namanya Bu Yuningsih, itu aktif di dinas-dinas ya. Jadi kalau menurut saya teman-teman yang lain juga bisa melakukan hal tersebut. Kalau di DKI sendiri paling gampang, saya tinggal minta untuk anggota kami Forever di Jakarta mendekat ke kecamatan-kecamatan untuk daftar di Jackpreneur supaya bisa mendapatkan kuota gratis perizinan. Itu untuk perizinan. Kalau untuk modal, terus terang di kami sebenarnya sudah dapat kesempatan dari Pak Iim dengan kerjasama.com. Namun ternyata anggota kami begitu diumumkan dapat modal dengan pembiayaan untuk usahanya, itu justru takut. Jadi mereka tidak berani ambil. Ya memang mungkin masih takut dengan resikonya. Jadi saat ini saya arahkan supaya meninggikan omsetnya semampu mungkin melalui dana yang mereka miliki. Kalau yang baru mulai usaha, anggota kami sarankan untuk menjadi reseller dari produk-produk anggota yang lain yang sudah bagus, yang tentunya sudah dikurasi oleh tim Forever kami. Jadi kami memang fokus utamanya adalah pendampingan terhadap anggota kami. Jadi ada grup khusus trainer dan coach Forever yang di sana kami rutin berkomunikasi untuk memberikan arahan-arahan sesuai dari arahan yang disampaikan oleh Ketum OKOC Indonesia. Demikian Pak Sandi, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih Mbak Esti, salah satu penggerak yang sangat aktif dan wow, luar biasa nih. Saya pengen menyapa
Bung Im. Apa kabar Bung Im? Masih bangun atau udah bobo? Bung Im masih bangun. Terima kasih Pak Sandi. Alhamdulillah, selamat ulang tahun, selamat milad, sehat selalu. Aduh, alangkah senangnya ya karunia ulang tahun ini di tengah ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini penggerak OKOC. Nah, saya ingin tanya Pak Iim, bagaimana update kegiatan OKOC terakhir? Dan tadi saya lihat sekilas ada Bung Fikri Al-Aziz yang sekarang sudah menjadi pelari jarak jauh. Rencana ke depan untuk perluasan dari, karena tadi pertanyaannya mengenai perizinan itu kalau kita memiliki kerjasama dengan pemerintah, baik pemerintah kabupaten, kota, provinsi, ini kita sangat dimudahkan perizinannya. Silakan Bung Im, update terakhir OKOC. Ya, terima kasih Pak Sandi, teman-teman semua penggerak. Jadi alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 110 komunitas penggerak dan juga dari unsur pemerintah daerah. Jadi kami sudah cukup banyak juga tanda tangan dengan pemerintah daerah, dan makanya kami di jejaring kami sudah lebih dari 380.000 anggota UMKM yang tergabung dengan para penggerak dan pemerintah daerah yang sudah tanda tangan kerjasama dengan kami. Contoh dengan pemerintah DKI Jakarta, kita sudah 130.000 anggota. Kemudian dengan pemerintah di Bangka Belitung sudah lebih juga 100.000 anggota. Dan ini yang kami bersemangat mengejar target kami ini 2 juta anggota melalui penggerak dan pemerintah daerah. Nah, ini tugasnya Mas Fikri keliling daerah untuk ketemu dengan para pemerintah daerah dan juga Mbak Ajeng dengan teman-teman di penggerak. Dan Pak Sandi juga kami sampaikan nanti yang tadi keluhan Ibu Endang dari ISMEA untuk BPOM, kami sudah pernah juga membuat pelatihan dengan BPOM yang diselenggarakan oleh Direktorat Legal. Nanti kita follow up. BPOM ini juga sekarang sudah arahnya sudah online juga. Nanti teman-teman bisa kami dampingi yang ingin mendapatkan sertifikasi BPOM karena ada penggerak kami, penggerak namanya OKOC Halal and Safety. Baru 2 hari lalu saya menyerahkan sertifikat BNSP untuk para fasilitator dan trainer dari OKOC Halal and Safety yang mendapatkan sertifikat BNSP untuk sebagai food safety. Nah, food safety sertifikat ini mereka bisa mendampingi teman-teman UMKM mendapatkan sertifikat BPOM. Nanti kita coba atur untuk bisa untuk bisa bikin pelatihannya. Karena udah lebih dari 200 teman-teman yang mendapatkan sertifikat tersebut dan tahun ini targetnya ada 500 peserta yang akan mendapatkan pendampingan dari BPOM. Dan satu lagi saya kasih info juga teman-teman bahwa dari OSS atau Online Single Submission, teman-teman udah nggak repot lagi sekarang bikin izin usaha mikro dan kecil. Cukup siapkan KTP. Ya, KTP nomornya aja juga udah cukup karena otomatis terlihat datanya, kemudian nama usahanya mau apa, berapa modal kerjanya, modal kerja kalau usaha mikro dan kecil ini di bawah 50 juta dan berapa prediksi setahun pendapatannya. Itu aja yang diisi, kurang dari 30 menit izin usaha mikro dan kecilnya keluar. Tanpa apapun, tanpa kita datang ke kecamatan, tanpa kita datang ke RT RW ya kelurahan, itu bisa langsung. Saya pagi ini bantu satu binaan beneran ya, keluar langsung. Jadi ada surat izin induk berusaha. Jadi nanti teman-teman penggerak kita kasih TOT bagaimana membuat NIB dan UMK secara online langsung dan gratis untuk membantu teman-teman binaannya. Karena kemarin saya dapat kabar dari Pak Haji Oding, katanya mengurus di satu instansi pemerintah kena biaya hampir 1,5 juta untuk NIB, padahal itu gratis. Ya, teman-teman nanti kita berikan TOT-nya. Terima kasih Pak Sandi, itu update saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali update kita, Pak Heri, keren banget. Saya juga lihat di sini ada beberapa penggerak, kan banyak ibu-ibu, mama, tapi ada juga laki-laki, ada Pak Victor Aritonang.
Kabarnya bagaimana Pak Victor Aritonang? Horas. OKOC Prasasti. Horas, bro. Lagi mana, bro? Geser-geser sedikit dong. Biasa membina ini, binaan. Tapi itu bagus, Mas Andi. Izin tadi betul itu, seperti kata Ketua Umum. Sekarang sudah sederhana. Jadi kalau tadi penggerak di Palu ada kesusahan, boleh japri saya, nanti kita bantu akses kita di Palu. Pak Sandi. Baik, Pak Victor ini adalah ketum dari OKOC Prasasti, salah satu penggerak juga yang aktif. Dan ya di tengah pandemi ini, walaupun bisnis konstruksi agak lesu, tapi Pak Victor kayaknya senyum-senyum aja, happy nih kelihatannya nih. Waketum, Pak Sandi. Waketum. Bapak Victor ini juga waketum, tapi jarang terlihat ya. Awet muda, Bang. Awet muda, betul, Pak Victor. Ada Pak Fikri juga. Nah, ini acaranya namanya acara SSU. Singkatannya apa, Pak Heri? Jadi, Selasa Sinergi Utama. Jadi sebenarnya kan kita ada Selasa Sinergi, tapi harinya Senin, nggak masalah lah, Selasa aja deh. Loncengnya besok lah gitu, Pak Sandi. Oke, jadi karena kita bicara sinergi, ada lagi nggak yang mau disampaikan untuk bersinergi nih para bapak-bapak, ibu-ibu 100 yang sudah bergabung. Mungkin ke depannya lebih dari 100, takutnya melebar diskusinya. Silakan, ada lagi yang mau disampaikan? Ada satu Pak Sandi, yaitu ONI. ONI itu adalah OKOC Sinergi, dia punya binaan desa, sinergi desa. Mungkin kita pengen tahu apa yang mau disampaikan. Ya, sekalian juga ada yang baru gabung STII, itu yang dari perikanan. Saya pengen dengar juga yang tentang perikanan. STII siap-siap. Tapi berikutnya tadi. ONI. Silakan. ONI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pak Sandi. Rampes. Pangken Abdi Oni dari Bandung, Pak Sandi. Mangga. Oni diberi kesempatan oleh Pak Indra membuat gerakan sosial OKOC Sinergi, di mana OKOC Sinergi ini membuat gerakan One Kampung, One Center of Entrepreneurship, di mana kita menciptakan satu kewirausahaan di setiap desanya, Pak Sandi. Alhamdulillah atas bantuan OOP kita sudah menciptakan rumah kerja 2 yang baru berjalan, 1 di Garut, laundry sepatu dan kopi, yang di Ciamis masih dalam proses, Pak Sandi. Mohon supportnya untuk anak-anak muda, di mana kita harapan dari OKOC Sinergi ini, Pak Sandi, dapat membangkitkan semangat para UMKM bersinergi dengan para muda dan orang tua, yang penting jiwanya tetap muda, Pak Sandi. Untuk memperluas jangkauan UMKM melalui teknologi dengan cara memanfaatkan teknologi di era digital seperti ini, Pak Sandi. Jadi harapan saya mensinergikan anak-anak kreatif Bandung yang akan membuat sistem WhatsApp e-commerce, Pak Sandi, seperti itu mungkin dari saya. Oni Botol dari OKOC Sinergi Bandung, salam kenal, salam bergabung untuk semuanya. Semoga tetap semangat. OKOC bersama kita bisa. Wow, keren banget. OKOC bersama kita bisa. Hatur nuhun pisan, Kang Oni, dan kita doakan sukses OKOC Sinergi. Lanjut tadi dari teman-teman Tani dan STI ya, Mbak Elva. Silakan Mbak Elva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elva Septinawati yang cantik jelita. Teman-teman, STII memang penggerak baru, tapi kami punya jaringan di seluruh Indonesia. Terus sekarang kami lagi ada program padi, kalau bisa satu kecamatan ada 1 hektar penanaman padi. Karena kita sudah dapat jatah dari Bulog sehari 100 ton. Nah, bagi teman-teman yang ingin membantu kita untuk mensuplai 100 ton beras per hari, itu boleh hubungi kami, karena kami masih belum bisa memenuhi 100 ton itu. Sebenarnya program kami adalah bagaimana menciptakan petani melimpahkan pendapatannya dari 4 ton per hektar menjadi 8-12 ton per hektar dengan formula yang kami siapkan, yaitu pupuknya dari
Trisakti namanya, dan padinya namanya Trisakti, pupuknya namanya Google yang pernah dipresentasikan oleh Profesor Ali Zoom. Nah, sementara kita menunggu itu, kan itu proses 3 bulan. Kami sudah sosialisasikan kemana-mana. Kami juga menyiapkan teman-teman yang punya lahan tidur atau lahan yang tidak produktif, itu kami siap untuk mengelolanya dengan skema yang telah kami siapkan. Sudah ada, kalau bisa diizinkan kami akan presentasi, kalau misalnya Bu Direktur Ajeng gitu, kami akan presentasikan program kami supaya bisa bersinergi kepada semua teman-teman OKOC di sini yang punya lahan dan ingin mendapatkan income. Seperti Sekjen bilang, kita nambah koin buat diri kita. Perhitungannya lumayan bagus gitu ya, dan mensejahterakan, sehingga kita tidak berpikir untuk impor beras lagi. Minimal tantangan 100 ton per hari udah bisa kita penuhi gitu ya. Nah, di lain itu STI punya program, itu adalah pelatihan-pelatihan Pak Sandi. Jadi pelatihan kami itu adalah sertifikasi, terutama BNSP. Kita menyiapkan para trainer-trainer yang certified, yang bisa dipakai di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya untuk di OKOC aja, tetapi mereka udah bisa go Indonesia lah, maksudnya di kementerian bisa pakai lah, jangan hanya dipakai di PGO atau DKI aja gitu ya. Kami udah menyiapkan beberapa sertifikasi dari trainer, wirausaha, kerajinan, pertanian, koperasi, sampai ke juru buku pun kami siapkan sertifikasinya. Di lain itu kami juga ada training-training kecil untuk lingkungan STI sendiri, tapi teman-teman bila ingin mengirimkan pesertanya bergabung, kami persilakan untuk pelatihan urban farming atau pelatihan-pelatihan organik yang lainnya bila mau, sama pelatihan-pelatihan 7 pas. Karena saya lihat banyak teman-teman juga yang belum paham 7 pas walaupun sudah di penggerak OKOC. Jadi kami siap untuk memberikan itu, karena alhamdulillah kalau 7 pas itu adalah mutlak, karena kami akan meminta nanti dari OKOC Indonesia memberikan sertifikat yang udah dapat 7 pas. Itu aja Bang Sandi, terima kasih. Terima kasih Bu Elva, dan ini pangan ini sangat penting karena kita harus antisipasi kekurangan pasokan pangan di akhir tahun atau awal tahun depan. Kita harus pastikan kita punya kemandirian, sehingga biaya hidup yang sekarang semakin terasa membebani tidak ditambah lagi dengan kenaikan harga-harga bahan pangan. Ini juga tugas OKOC, selain menciptakan lapangan kerja, kita pastikan bahwa biaya-biaya hidup tetap stabil dan terjangkau dengan inovasi-inovasi produk-produk yang kita hasilkan. Dan STI ini adalah salah satu penggerak yang baru yang fokus di bidang pangan. Juga tadi ada beberapa rekan-rekan yang saya ingin mendengar langsung. Halo Pak Andre, apa kabar? Juga dari ini Hamisha 85 nih, angkat tangan bro. Ada yang mau disampaikan, Chief? Ya, Assalamualaikum Bang Sandi. Waalaikumsalam. Ya, dari Miong, motivasi di OKOC dari Bandung, bareng sama Kang Budi. Nah, kebetulan kami udah menjalankan beberapa program. Kemarin juga kerjasama dengan kampus Telkom University. Saya lihat juga Bang Sandi habis ngisi di sana ya Bang, sama Pak Rektor. Iya. Nah, insya Allah kami pengen mengadakan kerjasama dengan kampus Telkom University untuk program inkubasinya OKOC, Bang Sandi. Mungkin bisa dibuka ruang kerjasama ya dengan kampus kami. Karena di sini cukup banyak startup-startup yang potensial bisa kita kembangkan untuk kemaslahatan umat, kurang lebih gitu Pak Sandi. Mungkin ada arahan bagaimana sistem kerjasamanya Bang Sandi. Baik, sistem kerjasama memang adalah salah satu kunci kesuksesan kita melewati pandemi COVID-19. Nah, salah satunya adalah rencana Senin Selasa sinergi usaha ini adalah bagian bentuk dari kerjasama kita. Kita buka, jangan kita sempitkan peluang kerjasama kita, tapi kita buat se-fleksibel mungkin, se-komprehensif mungkin, sehingga kita tidak
tersekat-sekat bentuk kerjasamanya seperti apa. Tapi kita buka saja bentuk kerjasamanya, bisa langsung melalui payung OKOC atau bisa langsung B2B antara para penggerak. Silakan saja, monggo dikembangkan dalam bentuk kesempatan kita untuk tadi yang seperti saya jelaskan, survive through ecosystems. Kita bertahan karena kita memiliki ekosistem yang kuat. Jadi ya memang kita nggak usah muluk-muluk ekspor. Alangkah baik kalau kita bisa lakukan, tapi kita bisa fokus di pasar dalam negeri dulu. Karena di dalam negeri ini banyak sekali permintaan yang seandainya kita bisa kaji peluangnya dengan baik, teman-teman Hamisha dan para penggerak lain mampu untuk dapatkan peluang di sana dan menjadi pemenang. Karena kita sudah memasuki 10 menit terakhir, saya sampaikan kepada Pak Heri mungkin bisa merangkum dan bagaimana kita menyikapi ke depan langkah-langkah agar Senin Selasa sinergi usaha ini bisa menambah daya dobrak kita, menciptakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas harga-harga dan biaya-biaya keseharian masyarakat. Baik, terima kasih Pak Sandi, kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah kita 1 jam, hampir 2 jam sekarang ini sejak kita mulai awal tadi sudah saling berinteraksi, kemudian kita saling mempunyai keinginan terhadap OKOC ini, juga menyampaikan juga tadi beberapa success story di Batam juga, dan bagaimana melaksanakan P1 sampai 7 itu ternyata bisa memberikan manfaat yang besar di sana. Harapannya kawan sekalian, kita jadikan momentum pada hari ini, saya kira, dan mohon izin nanti kawan-kawan sekalian itu videonya dibuka, silakan dibuka videonya sekalian, karena kita mau menutup acara ini, nanti mohon dari admin nanti untuk foto bareng. Nah, terakhir bahwa harapannya bahwa Selasa Sinergi Utama atau SSU atau Sandiaga Salahuddin Uno. Jadi singkatannya luar biasa sekali ini. Selasa Sinergi Utama. Itu tetap kita jalankan dan kami berikan ruang kepada para penggerak seluruhnya itu untuk berkesempatan bersinergi dengan seluruh para penggerak. Silakan berkolaborasi, harapannya apabila ada sesuatu yang kurang seperti tadi perizinan, ada ternyata kawan-kawan kita yang bisa memberikan akses permodalan ataupun akses dari perizinan itu. Dan terima kasih banyak Pak Sandi atas waktunya. Kawan-kawan silahkan dibuka, kemudian kita foto bareng-bareng. Di unmute silahkan. Silahkan semuanya unmute semuanya. Terakhir satu kata dari Pak Sandi. Satu kalimat buat kita seluruhnya, para penggerak seluruhnya ini silahkan. Satu kalimat buat Pak Sandi sebagai penyemangat kita. Silahkan. Kalimat dia ya. Iya, kalimat. Kata OKOC. Iya. Kalimat dalam, karena ini dari Sumatera Barat, saya lihat ada PP Sumbar, ada semua. Saya akan memberikan satu pantun. Memang pandemi membawa kita. Tidak boleh terjadi. Mari OKOC bangkit, kita menang melawan COVID. Yes, we can do it. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, teman-teman sekalian, kita ucapkan sama-sama bareng-bareng. Selamat ulang tahun, Pak Sandi. Selamat Sehat selalu. Pak Sandi. Oke, harapkan baik kawan-kawan sekalian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bersemangat seluruhnya. Hari ini kita bisa ini, insya Allah kita harapkan bareng dengan Mas Andi lagi. Mudah-mudahan bersemangat seluruhnya, tetap sinergi. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.